Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami mengenai penilaian dan penanganan keracunan zat toksikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Salsabila, Asi Wulandari, Katresya Monika, Muhammad Juan Al-Rashid, Rozatul Jannah, Salsa Bunga Citra Lestari, dan Wafa Alifah. Sebelum masuk ke materi dan membahas mengenai penanganan dan penilaian keracunan zat toksikan, saya akan memaparkan sedikit tentang definisi toksik. Toksikan atau zat toksik adalah bahan atau apapun yang dapat memberikan efek yang berlawanan, yaitu efek yang merugikan. Contohnya yang pertama itu racun. Racun merupakan istilah toksikan yang dalam jumlah sedikit atau dalam dosis rendah dapat menyebabkan kematian atau penyakit yang secara tiba-tiba. Zat toksikan ini dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi, dalam bentuk kimiawi seperti arsen dan sianida, dan dalam bentuk biologis itu seperti bisa ular. Zat toksikan ini juga dapat beragam wujudnya, ada cair, ada gas, dan ada juga yang padat. Beberapa zat toksikan ini mudah diidentifikasi dan gejalanya yang ditimbulkan banyak, dan zat toksik ini cenderung untuk menyamarkan diri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggolongan penilaian dan penanganan keracunan zat toksikan. Keracunan zat toksikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keracunan obat-obatan, lalu keracunan pestisida, keracunan logam berat, dan keracunan bahan kimia rumah tangga. Penilaian keracunan golongan obat-obatan. Penilaian keracunan itu termasuk pemeriksaan fisik atau tanda-tanda vital. Yang pertama ada pemeriksaan tekanan darah, meliputi hipotensi, mungkin disebabkan oleh sedatif, opioid, dan beta blocker. Lalu hipertensi, umumnya pada keracunan stimulan seperti kokain dan amfetamin. Lalu yang kedua ada pemeriksaan denyut jantung, yang meliputi bradikardia, sering ditemukan pada keracunan dengan beta blocker dan digoxin. Lalu ada takikardia, dapat terjadi pada keracunan antidepresan trisiklik. Lalu pemeriksaan yang ketiga yaitu frekuensi nafas, meliputi bradypnea, yaitu depresi napas akibat opioid, barbiturat atau benzodiazepin. Lalu ada hiperventilasi, yaitu sering ditemukan pada keracunan salisilat dan metanol. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ada suhu tubuh, meliputi hipertemia, bisa terjadi pada keracunan serotonin atau sindrom serotonin. Lalu ada stimulan yaitu amfetamin dan kokain. Lalu ada hipotermia, umumnya pada keracunan alkohol dan sedatif hipnotik. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan tambahan. Yang pertama ada pupil atau miosis, keracunan opioid atau organofosfat. Lalu ada midriasis, itu keracunan stimulan yang termasuk amfetamin dan kokain atau antidepresan trisiklik. Lalu ada pemeriksaan pada kulit. Yang pertama itu kulit terasa kering, yaitu disebabkan oleh antikolinergik. Lalu kulit terasa basah atau berkeringat, itu disebabkan oleh kolinergik atau stimulan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya itu ada penanganan keracunan. Yang A, stabilisasi awal. Yang pertama ada airway, pastikan jalan napas bebas, jika perlu lakukan inkubasi. Dan breathing yang memberikan oksigen 100% jika hipoksia. Yang B, dekontaminasi. Yang pertama ada karbon aktif, efektif bila diberikan dalam waktu 1-2 jam setelah konsumsi obat. Kontraindikasinya jika pasien tidak sadar atau ada risiko aspirasi. Yang kedua ada gastric lavage, indikasinya
konsumsi zat dalam jumlah besar yang mengancam nyawa dilakukan hanya pada kasus spesifik dengan nasogastric tube. Yang ketiga ada dekontaminasi kulit dan mata. Cuci dengan air mengalir selama 15-20 menit jika ada paparan eksternal. Yang C ada antidot spesifik. Yang pertama ada naloxone untuk keracunan opioid. Yang kedua ada flumazenil untuk keracunan benzodiazepin dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat kejang, atropin dan pralioksin untuk keracunan organofosfat. Yang terakhir ada digibin untuk keracunan digoksin. Yang terakhir ada yang D, tata laksana khusus. Yang pertama terapi cairan untuk hipotensi. Yang kedua ada dialisis pada zat tertentu seperti metanol, litium atau salisilat dalam kadar tinggi. Yang ketiga ada hemoperfusi untuk obat-obatan yang sulit disekresi secara normal, barbiturat atau teofilin. Selanjutnya ada penilaian keracunan golongan pestisida. Yang penilaian keracunan periksaan fisik, tanda-tanda vital. Yang pertama tekanan darah. Hipotensi sering ditemukan pada keracunan pestisida organofosfat akibat gangguan sistem saraf autonom. Hipertensi mungkin terjadi pada keracunan piretroid atau stimulan serupa. Yang kedua ada denyut jantung, bradikardia umum pada keracunan organofosfat dan karbamat karena peningkatan aktivitas parasimpatis. Takikardia bisa ditemukan pada keracunan pestisida piretroid atau komplikasi seperti shock. Yang ketiga ada frekuensi napas. Bradypnea menandakan depresi napas akibat toksisitas berat. Yang kedua itu hiperventilasi, umum pada pasien dengan asidosis metabolik. Yang keempat ada suhu tubuh. Hipertermia bisa terjadi pada keracunan pestisida piretroid. Yang selanjutnya hipotermia kadang terjadi pada paparan sistemik berat. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Yang kelima ada pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pupil. Miosis atau penyempitan pupil pada keracunan organofosfat dan karbomat. Yang kedua ada sekresi berlebihan dari saliva, keringat, dan cairan bronkus meningkat atau efek kolinergik. Yang ketiga ada tremor atau kejang sering ditemukan pada keracunan pestisida piretroid. Yang keenam ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Kadar kolinesterase menurun pada keracunan organofosfat dan karbomat. Elektrolit dan gas darah, di mana ini untuk mendeteksi asidosis atau gangguan metabolik. Selanjutnya fungsi hati dan ginjal, di mana ini untuk menilai komplikasi organ. Yang kedua ada radiologi, di mana dilakukan ronsen dada untuk mengevaluasi aspirasi cairan pestisida ke paru-paru. Yang ketiga ada elektrokardiogram atau EKG, di mana ini untuk memeriksa aritmia yang dapat terjadi pada keracunan pestisida organofosfat. Yang keempat itu ada tes toksikologi. Selanjutnya ada penanganan keracunan golongan pestisida. Penanganan keracunan ini terbagi menjadi 4. Yang poin A-nya yaitu stabilitas awal ABC atau airway, breathing, dan circulation. Yang pertama itu ada airway. Airway ini di mana kita memastikan jalan nafas bebas, intubasi jika terdapat sekresi yang berlebih atau depresi napas. Yang kedua ada breathing, di mana kita memberikan oksigen 100%, ventilasi mekanik jika terjadi gagal nafas. Yang ketiga yaitu circulation, yaitu memberikan cairan IV untuk potensi. Pasang monitor untuk evaluasi terus-menerus tanda vital. Yang poin B-nya ada dekontaminasi. Dekontaminasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada kulit dan mata. Cuci area yang terpapar dengan air mengalir selama 15-20 menit. Yang kedua ada dekontaminasi saluran cerna. Karbon aktif diberikan untuk paparan oral dalam waktu kurang dari 1 jam. Gastrik lavage yaitu pertimbangan pada kasus berat dengan paparan baru.
Yang poin C-nya ada antidot spesifik. Antidot spesifik ini terbagi 3. Yang pertama ada atropin, di mana indikasinya mengatasi efek kolinergik berat. Yang kedua ada pralidoxim, di mana ini untuk regenerasi aktivitas enzim asetilkolinesterase untuk efek, di mana ini efektif pada keracunan organofosfat jika diberikan lebih awal. Yang ketiga itu ada diazepam, yaitu untuk mengatasi kejang pada keracunan pestisida. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin D, ada tata laksana pendukung, itu terbagi 2. Yang pertama itu terapi cairan untuk mengatasi hipotensi dan shock. Yang terakhir yaitu yang kedua, ventilasi mekanik jika terjadi gagal nafas atau sekresi yang berlebihan. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi keracunan golongan logam berat. Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Faktor yang menyebabkan logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar adalah karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak dapat terurai atau non-degradable dan mudah diabsorpsi. Logam-logam berat diketahui dapat mengumpul di dalam tubuh manusia atau organisme dan tetap tinggal dalam tubuh untuk jangka waktu lama sebagai racun yang terakumulasi. Selanjutnya ada penilaian keracunan golongan logam berat. Penilaian keracunan yaitu dengan dilakukan dengan pemeriksaan fisik, contoh tanda-tanda vital. Pertama ada tekanan darah, yaitu hipotensi, bisa terjadi pada keracunan berat akibat shock atau gagal organ. Yang kedua ada hipertensi, kadang ditemukan pada keracunan logam berat seperti timbal yang dapat menyebabkan gangguan saraf autonom. Lalu selanjutnya ada denyut jantung, bradikardia atau takikardia, bergantung pada komplikasi sistemik seperti gagal jantung atau aritmia. Yang ketiga ada frekuensi napas, bradypnea pada kasus dengan gangguan neurologis berat. Lalu ada hiperventilasi, bisa terjadi akibat asidosis metabolik, contohnya keracunan arsenik. Yang keempat yaitu suhu tubuh. Ada hipertermia, yaitu jarang tetapi dapat terjadi pada keracunan akut yang memicu stres metabolik. Lalu yang terakhir ada hipotermia pada paparan kronis dengan disfungsi metabolik. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya itu ada penanganan keracunan golongan logam berat. Yang pertama itu ada stabilitas awal atau ABC, airway, pastikan jalan napas tetap terbuka, intubasi jika terjadi gangguan kesadaran atau sereksi berlebihan. Yang kedua itu ada breathing, berikan oksigen jika saturasi rendah, pertimbangkan ventilasi mekanik pada gagal napas. Yang ketiga ada circulation, berikan cairan IV untuk menjaga perfusi organ, monitor tekanan dan denyut jantung. B-nya dekontaminasi. Dekontaminasi saluran cerna karbon aktif tidak efektif untuk logam berat. Gastric lavage mempertimbangkan pada paparan akut, terutama jika jumlah besar logam tertelan. Yang kedua tuh dekontaminasi kulit dan mata. Cuci dengan air mengalir selama 15-20 menit untuk menghilangkan sisa logam yang menempel. C. Terapi kelasi atau chelation terapi. 1. Dimerskarpol atau BAL untuk keracunan arsenik, merkuri, timbal diberikan secara intramuskular. Ada EPTA, ethylene diameter teratics acid, digunakan untuk keracunan timbal berat, diberikan secara intravena. Yang ketiga ada penicillimin untuk keracunan tembaga, misalnya pada penyakit Wilson atau arsenik ringan. D. Ada laksana pendukung, dialis pada gagal ginjal akut akibat keracunan logam berat, efektif untuk logam seperti arsenik dan merkuri. Yang kedua ada manajemen gejala, antikonvulsan untuk kejang, terapi cairan dan elektrolit untuk memperbaiki asidosis atau hipovolemia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian dan penanganan keracunan golongan bahan kimia rumah tangga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu keracunan golongan bahan kimia rumah tangga. Keracunan golongan bahan kimia rumah tangga dalam toksikologi adalah kondisi gangguan kesehatan akibat paparan atau kontak dengan senyawa kimia tertentu yang umum digunakan dalam produk rumah tangga.
Paparan ini dapat terjadi melalui inhalasi, konsumsi, atau kontak langsung dengan kulit, dan dapat menyebabkan efek toksik baik akut maupun kronis, bergantung pada jenis bahan kimia, konsentrasi, dan durasi paparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian keracunan golongan bahan kimia rumah tangga. Penilaian keracunan atau pemeriksaan fisik yang merupakan tanda-tanda vital pada keracunan golongan bahan kimia rumah tangga. Yang pertama, pada tekanan darah. Pada tekanan darah ini terjadi hipotensi yang terjadi keracunan bahan kimia yang menyebabkan depresi sistem kardiovaskular seperti adanya pelarut organik. Lalu tekanan darah hipertensi yang kadang ditemukan pada paparan bahan kimia yang bersifat stimulan atau iritan. Lalu yang kedua ada denyut jantung. Pada denyut jantung ini terjadi bradikardia pada keracunan zat yang menghambat aktivitas saraf seperti depresi atau peptisida kolinergik. Lalu pada denyut jantung terjadi takikardia umum pada paparan bahan iritan atau toksin yang menyebabkan shock. Lalu yang ketiga ada frekuensi nafas. Pada frekuensi nafas ini terjadi baradipnea yang terjadi akibat depresi nafas oleh zat seperti karbon monoksida, pelarut organik atau sedatif. Lalu ada hiperventilasi yang terjadi iritasi pada saluran nafas, misalnya amonia dan klorin, atau kompensasi asidosis. Lalu yang keempat, pada suhu tubuh. Hiperkimia pada suhu tubuh terjadi pada keracunan bahan kimia yang memicu stres metabolik. Lalu, hipotermia pada suhu tubuh ditemukan pada paparan zat kimia tertentu yang menyebabkan depresi metabolik. Lalu, pada pemeriksaan khususnya yang terjadi pada saluran pernafasan, iritasi atau edema saluran nafas, sesak nafas, atau stridor yang contohnya pada paparan klorin atau amonia. Lalu pemeriksaan khusus pada kulit, terjadi luka bakar kimia, dermatitis kontak, atau iritasi pada paparan eksternal. Lalu pemeriksaan khusus pada gastrointestinal, terjadi nyeri perut, muntah, diare, berdarah akibat bahan kaustik seperti asam dan basa. Baik, materi selanjutnya itu penanganan keracunan golongan bahan kimia rumah tangga. Yang pertama, penanganan keracunan. Yang pertama itu ada stabilitas awal ABC. Yang pertama itu airway, yaitu pastikan jalan nafas terbuka. Lakukan intubasi jika terjadi edema, jalan nafas atau represi kesadaran. Yang kedua ada breathing. Berikan oksigen 100% untuk semua pasien yang terpapar gas toksik atau hipoksida. Ventilasi mekanik jika terjadi gagal nafas. Yang ketiga ada circulation. Pasang akses 4 untuk memberikan cairan kristaloid, atasi shock hipovolemik atau toksik dengan cairan dan vasopresor jika perlu. B ada dekontaminasi. Yang pertama dekontaminasi kulit dan mata. Cuci area yang terpapar dengan air mengalir selama 15-20 menit. Hindari menggunakan zat penetral karena dapat memperburuk kerusakan jaringan. Yang kedua ada dekontaminasi saluran cerna. Pertama itu ada karbon aktif, efektif pada bahan kimia tertentu kecuali bahan kaustik. Selanjutnya ada gastric lavage. Tidak dianjurkan untuk bahan kaustik atau hidrokarbon karena resiko aspirasi. Yang C ada tata laksana spesifik. Yang pertama ada antidot oksigen hiperbarik untuk keracunan karbon monoksida, natrium bikarbonat untuk mengatasi asidosis akibat bahan kimia tertentu seperti metanol atau etilen glikol. Terus selanjutnya ada kalsium glukonat, yaitu untuk luka bakar akibat asam fluorida. Selanjutnya ada atropin untuk gejala kolinergik berat jika bahan kimia mengandung organofosfat. Selanjutnya yang kedua ada terapi cairan dan elektrolitik. Untuk mengatasi hipovolemia atau shock, monitor dan koreksi ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga yaitu pengobatan simptomatik. Bronkodilator untuk obstruksi jalan nafas.
antikonvulsasi seperti diazepam untuk kejang, yang dia ada monitoring dan observasi. Pantau tanda vital secara berkala, observasi fungsi paru, ginjal, dan hati hingga pasien stabil. Lakukan evakuasi jangka panjang untuk mendeteksi efek residu akibat paparan bahan kimia kronis. Terima kasih, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.